Nah, bagaimana dengan saham Konglo? Kita ambil contoh salah satu yang paling favorable kan adalah Bumi, yang paling rame ya. Nah, Bumi kalau teman-teman perhatiin memang asingnya tuh keluar agak cukup serem ya kemarin 3,2 T, 500 M, 100 M. Apakah ini sudah selesai atau belum? Jawabannya saya nggak tahu. Kenapa saya ambilnya pukul rata tanggal 26? Karena ini yang pre-MSCI kemarin ya. Nah, kalau kita tracking back ke belakang di November, dari 14 November pas dia rally, Bumi sorry. Nah, ini memang kebanyakan retail sih ya, 1,9 T average 324. Nah, ini kan saat ini Bumi 292, jadi ya ruginya tuh kurang lebih 10% ya, kurang lebih ya, 10%. SS 322 ruginya average-nya kurang lebih sama dengan retail. CC ya 314, ini semuanya nyangkut. MG juga even masih nyangkut nih. NI masih nyangkut. OD masih nyangkut. Jadi at least nih Bumi kalau saya lihat ini kan sudah ada chart pembalikan arah ya. Kalau kita lihat potensi reboundnya Bumi, kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai atas, at least dia balik ke 50. Semoga saya tidak salah, ada potensi untuk rebound di saham-saham Konglo di 1-2 minggu ke depan. Bukan cuma saham Konglo sih, semua saham lah, bursa kita lah. Kalau tidak ada aneh-aneh lagi ya. Nah, kalau sampai ke 320, 3400 ya harusnya kan at least sudah profit tipis ya, atau lossnya udah menipis atau udah BOP, nggak ada salahnya lah taking profit. Coba ya diatur lagi lah inilah risikonya lah. Kemudian Dewa, kita lihat Dewa. Nah, ini Dewa juga even kalau dari titik normal ya, kita anggap 800, saat ini 620, koreksi 150 poin. Ya itu kan artinya 15-18% ya. That's common lah ya. Iya nggak sih? Nah, Dewa sendiri polanya sama kayak Bumi, bedanya Dewa udah breakout duluan. Nah, ini udah ada ascending triangle, dimana kalau kita lihat target dari pattern ascending triangle ini, itu ada balik ke 700, lumayan. Nah, kalau kita lihat flow dari MSCI crash kemarin ya, Januari tanggal 26, 27. Nah, sebenarnya sellernya tuh nggak gimana-gimana. Kalian perhatiin nggak di sini? Ya memang foreign ada keluar BK, tapi cuma 60 miliar. Itu kecil sebenarnya kalau untuk size Dewa ya. Sementara buyernya tuh Dewa, bentar ini benar nggak sih? Iya benar. Buyernya tuh kakap semua. BNI Sekuritas, SQ, IF, OD, RF. Saat ini lagi cuan semua nih, 500-an nih. Ya, average-nya 500-an karena crash-nya kan dimulai dari nggak terlalu dalam lah ya kalau Dewa ya dibanding dengan yang lainnya. Kalau kita tarik dari November, dari kemarin total akum, average retail, XL, XC itu di bawah 600, udah pasti cuan sekarang nih sebenarnya. Kecuali kalau kalian beli di pucuk ya, kita nggak tahu 800, itu kan beda, tiap orang beda. Tapi kalau average market kita perhatiin cuan. Nah, lalu siapa yang nampung di bawah kemarin, 29 Januari ke bawah, itu most likely adalah big player. NI, SQ, OD, RF, DP, AZ, YJ, MG. Average mereka 520, saat ini mereka lagi cuan. Nah, jadi itu pergerakan saham Pak Salim dan Pak Bakri. BRMS sendiri, coba lihat Dewa ya. Asingnya itu keluar dikit banget. Bahkan ketika koreksi kemarin asing masih kumpul tipis-tipis gitu loh. Nah, belakangan aja agak ada taking profit. Kalau Bumi beda cerita, asingnya keluar banyak. Oke, karena ada centong juga ya, jadi agak sedikit berbeda cara bacanya. Nah, kalau untuk BRMS, kalian perhatiin asingnya justru akum terus. Jadi saya perhatiin saham-saham emas, saham-saham mineral, saham-saham metal, saham-saham komoditi, kita tuh semuanya oke. Dan ini juga, BRMS juga udah mau golden cross. Nah, most likely, kalau ini kan polanya sama nih, rata-rata udah mulai bikin base di bawah ya, saya yang kemarin koreksi dalam. Nah, kalau seandainya BRMS koreksi tidak lebih dalam daripada neck yang di sini, necknya itu ada di 1020 atau kita ambil 1000, maka nah potensi untuk BRMS rebound hingga ke balik gap sinilah 1200, 1300. Kita lihat akumulasinya. Ini sebenarnya ada akum nih. Sorry. Nah,
dari crash kemarin AK beli banyak. Yang panik itu justru lokal sebenarnya. Ini BF kan Intifikasa Sekuritas, aneh, jarang nih. Ini pasti nomini atau pokoknya something lah gitulah. Karena tiba-tiba ada sekuritas yang aneh beli dalam jumlah gede gitu loh. Sekuritas yang bukan aneh sih, jarang gitu. Jadi ini hitungannya bagi saya ada akumulasi di BRMS. Nah, saham kolong yang lain, contoh PTRO kita bahas. Tadi udah dibahas belum sih PTRO? PTRO dari 28 Januari sampai sekarang itu NI belinya banyak banget, 350 miliar dari koreksinya MSCI. XL juga beli banyak 7.100, pasti udah pajak cuan nih. Logikanya 7.100 saat ini 7.400. BB juga ikut beli. Nah, penjualnya kan SS nih, CC, YU. Ya ini memang yang jual agak kakap, tapi ternyata yang beli juga nggak jelek gitu loh. Nah, asing memang sempat keluar cukup gede di 12 Februari. Kita cek 12 Februari. Tuh, AK-nya keluar, BK-nya keluar 100-an miliar. Tapi itu diserap sama satu single buyer LWG. Trimegah, PD. Dan ini pertanda ada kekuatan nih untuk PTRO. PTRO sendiri polanya sama. Kalau dia berhasil lewat angka 8.000, dia bakal ke 9.000. Nah, kalau kita tracking back PTRO dari September, 29 September. Dari awal rally dia, HP modelnya tuh 9.300. Karena dia dari sini ya. Sorry, dari sini kan. Mulai rally dari sini ke atas, akumulasinya tuh di BK, TP, HP dan AK. Total ini 3 triliunan kurang lebih. Average-nya berapa? 9.000 semua Pak Bos. Yang paling hebat average-nya tuh XL paling rendah. Kaget nggak? Kaget saya. Hebat nih retail sekarang nih. Average-nya rendah. HP, TP, AK, BB semua makan atas. Ini fun KI, AF bahkan 12.000. XL yang paling rendah, jadi harusnya XL yang paling cuan. Dan ya most likely untuk mereka bisa BOP minimal angkanya harus 9.000. Itu alasan kenapa dari TA pun cukup untuk ke 4.000. Oke, itu saham tadi kan Pak Bakri, Pak Salim. Lalu sekarang Pak PP, saya nggak bahas yang lainnya karena proxy saya di grup tuh cuma PTRO sama cuan. Nah, kalau kita bahas cuan, honestly kalau cuan tuh agak berisiko menurut saya karena kan threshold dia tuh 15%. Kalau dia bisa beresin threshold dia itu akan baik, tapi kalau nggak bisa dia bisa keluar dari indeks. Oke. Tapi ya masih ada waktu lah 1 bulan. Nah, kemarin sebenarnya cuan itu foreign exit tuh nggak terlalu gede. Tuh. Bahkan foreign nggak exit. Biasa aja. Malahan ada akum di sini. Average-nya 1720, saat ini kan 18. Jadi menurut saya bottom daripada cuan itu ada di angka 1600. Nah, ini saat ini kan udah ada cup and handle nih. Kalau kita bicara TA, ini cup, ini adalah handle. Nah, kalau dia ada koreksi-koreksi tipis selama tidak menembus handle ini, maka ada potensi untuk dia rebound. Nah, selanjutnya saham-saham Pak Happy nih, Raja Ratu polanya juga sama. Ini ada MYCD sebenarnya kan kelihatan nih. Sahamnya naik, tapi MACD-nya koreksi. Oke. Nah, titik koreksi terendahnya itu harusnya ada di sini. Nah, dia agak offset sedikit tuh kemarin. Tapi dilawan terus, kemudian mulai pulih. Nah, Raja udah mulai nutup gap. Oke. Kita perhatikan dari crash MSCI kemarin, seperti apa sih? Nah, XL beli agak banyak, tapi ada HP, ada OD juga. Nah, sellernya sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Nah, seller dari Raja Ratu tuh nggak gimana, jadi lebih ke panik-panik doang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari bottom Februari, XL yang beli 4.300, CP 4.200, SA 4.300, saat ini mendekati 5.000, harusnya pada cuan nih. Nah, Raja sendiri dengan pola yang sama, jika dia tidak terkoreksi lebih dari 4.200, saya ambil 4.200. Selain dari TA, dari Broksum juga paling rendah sih HP ya, 3.800. Jadi ya boleh di spare sampai 4.000 deh. Nah, ada potensi untuk dia kalau nggak koreksi di bawah 4.000 lagi, ada potensi untuk dia
ngelewatin ini sebagai base. Kalau ini sebagai base, maka target dari pulihnya Raja adalah 7.000. Di 7.000 harusnya udah pada cuan lah. Masa sih average-nya di 8.000 semua gitu loh, pucuk banget gitu loh. Terus koreksi kemarin nggak ada stop loss-nya, nggak ada nambah-nambahnya juga. Nah, menurut saya momen-momen sekarang kalau ada koreksi retracement, worth lah untuk beli, asal koreksinya tuh nggak yang aneh-aneh lagi ya gitu. Nah, Ratu dengan pola yang sama. Kalau Ratu tuh sebenarnya lebih baik ya. Kita lihat akumnya tuh lebih big player. Ada BB, ada SS. Modalnya 53, SS 64. Nah, jadi di bawah 6.000 sampai 5.500 worth tuh untuk buy Ratu. Targetnya ke 8.000 hingga 9.000. Itu. Jadi memang banyak saham-saham yang kemarin koreksi sudah mulai buat base, sudah mulai ada akum, tapi tidak semua, oke? Nah, kemudian kita harus ngapain nih? Nah, buat temen-temen harusnya ya, yang loss dalam nggak sempat keluar, yang bingung mau ngapain, yang all in bahkan lossnya bisa kurang 1-2 minggu ke depan. Buat teman-teman yang udah terlanjur stop loss, ada cash, mau trading boleh, tapi kalau masih kena mental gunakanlah dana yang kecil. Masih tetap harus waspada, karena nanti saya coba kasih view IHSG saya ya. Karena kalau IHSG berhasil rebound ke sini, bukan tidak mungkin dia bisa stress test lagi kedua. Biasanya tipikal IHSG adalah ketika dia rebound tidak dengan volume dan foreign, biasanya reboundnya tuh terbatas, technical rebound. Biasanya dia ada potensi untuk tes support kedua kali. Baru di situ menciptakan double bottom. Kemudian kita percaya saja sama Pak Purbaya, bakal all time high kembali. Nah, ini view saya soal IHSG. Mengenai waktunya kapan saya nggak tahu, tapi proyeksi saya ini bisa terjadi dalam bottom IHSG ya, bisa terjadi dalam 1-2 bulan ke depan lah. 2-3 bulan lah maksimal. Gitu. Karena hanya satu yang bisa buat IHSG turun lagi. Saya nggak takut lagi sama Moody's, saya nggak takut lagi sama S&P, Fitch, Goldman Sachs yang nurunin rating kita. Kita semua sepakat kalau itu bullshitnya mereka doang lah. Pak Purbaya bilang kita bakal buat Moody's offside nih, bakal makin offside dia tahun ini. We are commodity country. Tesis saya adalah emerging market tuh berjaya di dalam 2-3 tahun, at least 2-3-4 tahun ke depan. Itu terbukti di Januari emerging market naik 8,8%. Dan itu data include Indonesia loh. Indonesia koreksi kan. Nah, cuman kita kena apesnya nih. Rally di Januarinya kita nggak dapat, Februarinya juga kita nggak dapat. Februari mungkin dapat, tapi nanti Maret mungkin ada koreksi sebentar. Habis itu biasanya ya, foreign itu kalau begini kan dia tahan diri. Tapi kalau udah beres dia bakal masuk gila-gilaan lagi tuh. Yang FOMO tuh sebenarnya pergerakan foreign sebenarnya. Karena dana mereka gede. Mereka nggak berani entry ketika turun dalam begitu. Masalah struktural biasanya mereka justru exit. Justru foreign tuh yang paling suka beli ke atas. Kalau kalian perhatiin selama 1 tahun ke belakang, yang makan atas terus, most likely adalah foreign. Nah, so itu sekian.